Ya, jadi kemarin itu ternyata ada pernyataan dari kuasa hukum S ya, kalau nggak salah seperti itu, yang menyatakan terkait dengan masalah ke KPAI itu, mereka mengatakan sebenarnya telah terlebih dahulu bertulis surat, yaitu di tanggal 21 Juni. Sementara kan kita datangnya itu kan di tanggal 22 Juni, di hari Senin. Mereka bertulis suratnya tanggal 21 di hari Minggu. Nah, jadi banyak pihak yang ingin konfirmasi terkait dengan masalah jangka waktu itu ya. Apakah benar mereka lebih dulu tapi yang diterima abang dulu, kan seolah-olah kan seperti itu. Seperti seolah-olah ada sesuatu yang tidak fair di sini kan begitu. Nah, tadinya abang berpikir dengan mencantumkan itu di eh, Instagram abang udah cukup untuk menggunakan hak jawab, jadi teman-teman bisa lihatnya dari situ saja gitu. Tapi ternyata teman-teman nggak puas ya kalau nggak bicara langsung dengan saya kan begitu ya. Jadi eh, kita sudah bertulis surat jauh sebelum tanggal 21 ya. Karena kita bertulis suratnya itu di tanggal 18 di hari Kamis ke KPAI. Dan akhirnya agendanya pertemuannya kita itu diagendakan memang di tanggal 22. Nah, jadi memang kita tidak mengekspos bahwa kami sudah bertulis surat ke KPAI karena teman-teman juga ketika bertanya kan kita mengatakan lihat saja nanti gitu ya. Nah, jadi ketika kami datang di tanggal 22 mungkin ada pertanyaan gitu. Kenapa kok dia bisa datang di tanggal 22 sementara kita sebenarnya sudah lebih dulu bertulis surat di tanggal 21. Kalau memang ukurannya kedatangan memang 21 lebih dulu daripada tanggal 22. Tapi faktanya adalah kami sudah bertulis surat kalau bicara masalah surat sejak tanggal 18 gitu. Jadi ini yang ingin kami klarifikasi supaya jangan ada kecurigaan, jangan ada pikiran-pikiran bahwa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan berkaitan dengan diterimanya kami di KPAI pada tanggal 22 Juni yang lalu. Saya tidak bisa menanggapi apa-apa karena itu kan merupakan curahan hati daripada Bertrand. Apa yang disampaikan Bertrand itu kan adalah pengalaman yang dialami oleh Bertrand. Jadi mungkin ketika Bertrand melihat bahwa mungkin ayahnya Ruben ini terlalu dipojokkan, terlalu dibesar-besarkan, tidak memberikan nafkah, misalnya seperti itu ya. Dan kemudian dia tahu betul mungkin bahwa ada satu kondisi di lingkungan itu yang suka menjelek-jelekkan ayahnya, yang membuat akhirnya anak-anak jadi jauh dari anak-anaknya, tidak pernah peduli. Padahal sebenarnya kan eh, cukup besar ya kepedulian Ruben, tiap hari bertanya bagaimana bisa bertemu, nafkahnya diberikan lumayan relatif besar kan begitu. Tapi kan ternyata faktanya kalau dari apa yang disampaikan oleh Bertrand kan anak-anak pada nggak tahu ini. Kan itu yang bisa kita simpulkan. Nah, jadi mungkin ya kita hanya bisa menafsirkan dari apa yang disampaikan oleh Bertrand dalam suratnya tersebut. Tapi kalau misalnya kemudian dalam apakah memang itu faktanya atau bagaimana, saya nggak bisa menanggapi karena itu adalah curahan isi hatinya Bertrand dari situasi apa yang dia alami, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Ya, sah-sah saja S sebagai perempuan berkonsultasi ke Komnas Perempuan. Itu kan nggak ada yang aneh gitu loh. Cuma kan kami tidak tahu apakah konsultasinya itu berkaitan nggak dengan permasalahan yang ada. Kalau memang konsultasinya berkaitan dengan masalah yang ada, ini kan jadi kurang duduk dia persoalannya karena masalah yang ada ini kan tidak ada masalah apapun terhadap S kecuali ini adalah masalah Ruben nggak bisa bertemu dengan anaknya atau mengalami kesulitan untuk berkumpul bersama dengan anaknya sesuai dengan kesepakatan di Akta 39. Kan ini yang terjadi ya. Nah, kalaupun misalnya kemudian ada informasi-informasi bahwa hanya konsultasi dan curhat tentang dari awal berumah tangga sampai ini, ya boleh-boleh saja. Meskipun kalau kembali ditarik atas perspektif permasalahan ini, itu juga kurang tepat karena kan masalah rumah tangga mereka kan sudah selesai dengan diketoknya palu, dikabulkannya gugatan perceraian. Harusnya disitulah wadah untuk saling buka-bukaan, saling
mencurahkan isi hati terkait dengan masalah apa yang mereka alami dalam rumah tangga itu sehingga akhirnya terjadi perceraian, kan begitu. Nah, tapi kan ini sudah selesai gitu loh. Semuanya baik-baik aja, putusannya keluar, nggak ada yang nggak ada banding juga kan dari pihak S kan nggak banding, nggak kasasi sehingga inkrah. Nah, dan kemudian mereka juga sepakat itu dengan tanpa ada tekanan dari manapun untuk membuat yang namanya Akta 39. Diatur semuanya tentang hak dan kewajiban, diatur tentang konsekuensi dari perceraian itu, diatur tentang hak asuh ada di mana, anak-anak ada di mana, diatur tentang masalah jadwal pertemuan. Kan sebenarnya semuanya ini nggak ada persoalan gitu loh. Hanya saja tidak terrealisasi pengaturan jadwal itu sehingga Ruben tidak pernah berkumpul bersama dengan anak-anaknya seperti apa yang diperjanjikan dan disepakati. Kan modelnya seperti persoalannya kan seperti itu. Jadi kalau misalnya kemudian sekarang kita mundur lagi ke belakang bicara tentang masa lalu, tentang masalah ini, saya rasa sih itu justru akan menjadikan masalah menjadi bias karena pokoknya kan adalah anak-anak. Nah, kalaupun memang misalnya itu ada kaitan dengan masalah anak-anak, seperti misalnya karena curhatannya itu sehingga disimpulkan, oh ternyata ada kekhawatiran atau ada hal-hal yang membuat S tidak nyaman kalau anak-anak ada bersama dengan ayahnya Ruben Onsu. Sebenarnya itu kan harus dibicarakan pada waktu penyusunan Akta 39. Tapi kenyataannya tidak ada perdebatan. S setuju, sepakat untuk memberikan waktu 2-3 hari dalam seminggu kepada Ruben, anak-anak untuk berkumpul. Jadi kan sebenarnya kan ini jadi sepertinya kan mementah-mentahkan persoalan yang sebenarnya sudah matang. Saya melihatnya seperti itu, andaikan itu. Tapi kan saya nggak tahu pasti apa yang menjadi curhatannya. Saya mengatakan demikian kan hanya berdasarkan informasi dari teman-teman media dan juga masyarakat yang menyatakan isi curhatannya adalah berkaitan dengan masalah hal seperti itu. Kembali lagi kan ini kan masalah internalnya Ruben yang di luar kewenangan saya sebagai hukum, apa yang menjadi hak-haknya Ruben yang belum dia dapatkan, ya. Jadi kalau memang misalnya kemudian menurunkan si hati ini berkaitan dengan masalah anggota keluarganya, dalam hal ini adalah adiknya, saya kira ya itu sah-sah saja, kan begitu kan. Namanya orang ingin menuliskan apa yang menjadi isi hatinya, kan begitu kan. Ya dia tuliskan, apakah itu benar? Yang tahu kebenaran itu pasti hanya Ruben, kan gitu dengan Jordi. Tuh sedikit gitu curahan hati belum dia. belum ada. Jadi selama Ruben ada umroh itu kami belum ada komunikasi karena abang juga nggak mau mengganggu konsentrasinya dia untuk melakukan ibadah umroh, dan Ruben juga tahu bahwa abang juga ada beberapa kegiatan yang abang lakukan yang mungkin juga sibuk lah gitu ya. Jadi kita sama-sama tidak saling mengganggu dulu ini. Ya jadi sementara ini kalau mungkin nggak ada hal-hal yang dianggap terlalu urgent, ya mungkin kami akan berkomunikasi setelah Ruben pulang dari umroh. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang urgent ya tidak menutup kemungkinan kami akan mengontak Ruben dan Ruben akan mengontak kami.